No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, I get up. No, 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 I get up. Halo sobat-sobat Ramovin, selamat datang kembali di rangkuman movie internasional. Kali ini Ramovin akan menceritakan alur film yang berjudul Sri Asih. Film ini merupakan film superhero terbaru dari jagat sinema Bumi Langit atau dikenal BCU yang dibintangi Pevita Pierce. Film ini berfokus kepada seorang anak yatim piatu yang diadopsi orang kaya, namun dia tidak bisa mengendalikan amarahnya hingga ia sadar dia bukan manusia biasa dan memiliki kekuatan yang tersembunyi. Tidak usah ngebacot, langsung masuk kamar, rebahan dan pasang headsetnya. Di awal film terlihat sepasang suami istri yang sedang pergi ke Gunung Merapi dan ternyata istrinya yang sedang hamil, lagi ngidam dan mengajak suaminya melihat Gunung Merapi. Suaminya bertanya dan heran karena sang istri tidak terlalu suka dengan alam, namun istrinya mengatakan setiap hari bermimpi Gunung Merapi dan rasanya seperti terpanggil. Suaminya meminta tolong seseorang yang ada di sana untuk foto mereka berdua dan mengabadikan momen saat di sana. Tiba-tiba tanah di sana bergetar dan membuat perut istrinya sakit. Dan Gunung Merapi meletus mengeluarkan asap yang banyak dan membuat mereka dan semua orang berlari. Letusan itu membuat asap semakin tebal dan saat istrinya melihat asap di belakang mobil, asap itu mempunyai sepasang mata dan juga mulut yang terbuka berwarna merah seperti ingin memakannya. Istrinya yang melihatnya ketakutan dan menyuruh suaminya menambah kecepatan mobilnya. Saat di tengah hutan, air ketuban istrinya pecah dan suaminya terkejut karena usia kandungan istrinya masih 5 bulan. Istrinya bilang mau melahirkan dan suaminya yang tidak bisa melihat karena kaca mobilnya kotor menabrak pohon. Istrinya terbangun dan terkejut melihat suaminya sudah meninggal. Istrinya mengerang kesakitan karena bayinya mau lahir. Tiba-tiba ada seorang nenek tua di sana dan menyuruhnya rebahan kemudian bernafas hingga akhirnya bayi itu lahir. Terlihat anak perempuan terbangun dari mimpinya dan mendengar bisikan dari seseorang. Aji siro jagat geni ratuning geni. Di salah satu panti asuhan ada 3 anak laki-laki di sana sedang mengganggu seorang anak yang berkacamata yang bernama Tangguh dan mengambil komiknya, dan tiba-tiba ada anak perempuan yang kemarin mimpi buruk mencoba membelanya, namun anak-anak yang mengambilnya berlari, kemudian anak perempuan itu mengejarnya. Seorang pengusaha kaya yang bernama Sarita datang dengan naik mobil dan melihatnya. 3 anak itu menyebut anak perempuan itu dengan nama Tikus. Anak perempuan itu yang berlari kemudian terjatuh. Saat sudah di tengah hutan mereka menyuruh mengambil komiknya kalau bisa, dan anak perempuan itu kesulitan karena terlalu tinggi untuk menjangkaunya dan mengatainya pendek. Sarita juga ternyata mengikutinya di hutan dan melihatnya. Tiba-tiba anak perempuan itu menghentakkan kakinya dan batang kayu di bawahnya langsung terangkat dan memukulnya dengan kayu itu hingga terpental ke pohon. Saat dia mau memukul lagi, pengasuh dari panti asuhan datang dan menghentikannya. Pengasuh di panti asuhan berbincang dengan Sarita yang ternyata ingin mengadopsi anak perempuan itu dan meminta maaf kalau melihat kejadian yang dilihatnya, yang mengatakan kalau dia tidak sama dengan anak yang lainnya, dan kalau tidak jadi mengadopsinya, mereka mengerti. Tangguh yang ditolong bilang kalau dia tidak bersalah dan hanya membelanya. Sarita memegang tangannya dan mengajaknya pergi. Dia memberi pesan ke Tangguh kalau suatu hari ada yang mengganggunya, lawan dan harus jadi Tangguh seperti namanya. Tangguh juga bilang suatu saat akan menyusulnya di Jakarta. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian di arena bertarung terlihat ada seorang wanita yang melawan seorang pria. Sarita ternyata pelatihnya dan menyuruh kontrol. Dia menyerang pria itu secara membabi buta dan menguncinya hingga akhirnya pria itu menyerah dan dia menang. Penonton pun bersorak. Mereka merayakan kemenangan wanita itu dengan minum di salah satu bar, dan ternyata wanita itu adalah anak perempuan yang dulu diadopsi yang bernama Alana. Alana berterima kasih ke ibu angkatnya, Sarita yang sabar melatihnya.
Jimin di sana juga bilang ke Ibu Sarita kalau juga ingin jadi jagoan dan Sarita menyuruhnya rajin latihan. Rekannya Gilang juga mengatakan hal yang sama. Mereka bersulang buat Ibu Sarita. Alana dipanggil seseorang dan membuatnya terbangun. Dia melihat ke jendela kamarnya dan saat dia membuka gordennya api yang sangat besar dan menyerupai manusia memanggil namanya. Alana terbangun dan berteriak ternyata itu hanya mimpi. Sarita datang dan menanyakan ada apa dan Alana bilang ke ibunya kalau dia datang lagi. Sarita bertanya setelah bertahun-tahun kamu tidak pernah mimpi buruk tentang dia lagi, Alana mengangguk. Di ring ibunya sedang melatih, dia menutupi matanya dengan kain dan bilang harus menaklukkan dirinya sendiri, jangan biarkan kemarahan menguasai dirinya. Alana lagi-lagi melihat api dan mendengar suara untuk mengeluarkan amarahnya. Sosok api berwujud manusia itu muncul lagi dan menyuruhnya keluarkan amarahnya. Dia membuka penutup matanya dan langsung menyerang Sarita. Sarita berusaha menenangkannya dan menyuruhnya sementara tidak boleh ikut bertarung karena bahaya. Alana menangis dan bilang kalau tidak mau dikendalikan dia lagi dan ibunya menjawab kita akan kalahkan dia. Saat Alana duduk sendirian di bar dia diperhatikan oleh seorang pria di sana yang terus melihatnya, pria itu bernama Kala. Di televisi muncul berita pria yang bernama Matteo Adinegara yang dituduh melakukan tindak kekerasan ke teman perempuannya, Kalista dibebaskan. Matteo didampingi orang kepercayaan ayahnya Jagao. Wartawan yang di luar sudah tidak sabar mewawancarainya dan memberi pertanyaan terkait Kalista yang tiba-tiba mencabut laporannya. Salah satu wartawan bilang kalau Kalista mendapat intimidasi dari bapaknya. Mendengar itu Matteo langsung marah dan langsung masuk ke mobil. Ayahnya yang bernama Prayogo menceramahi Matteo yang tidak berhati-hati dalam mengambil sikap dan seharusnya jika ada masalah langsung menyuruh orang lain untuk mengurusnya. Ayahnya bilang harus meneruskan ini semua saat ayahnya pensiun. Matteo menenangkan ayahnya dan tidak akan mengulanginya lagi. Wartawan senior yang memberitakan Matteo di koran disekap oleh Jagao dan anak buahnya dan bilang sudah berkali-kali diperingatkan jangan mengusik Prayogo apalagi keluarganya. Dia juga bilang seharusnya mendengar perkataannya, kemudian Jagao langsung menembaknya. Kepala polisi yang seorang wanita bernama Ratna menyuruh Jatmiko untuk memeriksa kasus tentang kematian wartawan di gedung kosong itu dan memberikannya foto. Jatmiko sudah ada di TKP dan dia hanya terdiam. Saat di rumah Jatmiko mendengar siaran di radio tentang terbunuhnya Ghazali wartawan dari Harian Merdeka yang membuatnya tak terkendali. Kemudian dia melihat burung yang hinggap di jendelanya, burung yang aneh karena matanya berwarna merah. Ternyata Matteo juga seorang petarung dan terlihat dia menang melawan seseorang. Jagao memberi uang dan menyuruhnya tutup mulut jangan sampai Matteo tahu. Salah satu anak buahnya menghampiri Jagao dan menyuruhnya pergi karena alergi sama bau orang miskin dan Jagao lalu bilang, "Setan." Matteo datang ke bar dan menghampiri Jatmiko dan bilang kalau di klub ini tidak ada minuman murah untuk polisi sekelasnya. Jatmiko bilang hanya menjalankan tugas dan mendengar informasi kalau di klub ini ada transaksi narkoba ayahnya akan marah kalau mengetahuinya. Mendengar itu Matteo marah dan mengatakan kalau jangan mencampuri urusan keluarganya termasuk dia dan ayahnya. Dia menyuruh lebih baik mengganti jaket bulusnya dengan jas yang mahal, naikin orang tuanya haji dan belikan rumah. Cewek yang dibawa Matteo memperlihatkan video petarung cewek yang gila dan kuat banget dan dia langsung melihatnya. Cewek itu juga bilang kalau dia belum kalah sekalipun. Jagao dan anak buahnya mendatangi tempat latihan dan bertemu dengan Sarita. Dia menginginkan Alana dan jatuh di ronde ketiga. Setelah itu kita kembali ke kehidupan masing-masing seperti biasa. Sarita bertanya bagaimana kalau aku menolaknya. Jagao bilang berarti Anda belum paham. Saya bekerja dengan siapa sambil menunjukkan sebuah kartu. Sarita menolaknya dan tidak mau tahu Jagao bekerja dengan siapa dan menyuruhnya keluar dari tempatnya. Jagao menembak ke atas dan saat Gilang mau melawannya, Sarita menghentikannya. Dan menyuruhnya keluar. Keluar kalian dari tempat saya. Tanpa sepengetahuan Sarita, Alana melihat kartu nama dan menerimanya. Saat di arena Alana, Jimin dan Gilang sudah berada di sana dan Gilang bilang mati kita kalau Ibu Sarita sampai tahu.
Alana bilang ini demi tempat latihan kita, karena tempat itu berarti buat ibunya dan dia tahu kalau harus jatuh di ronde ketiga. Saat Matteo datang penonton bersorak dan Alana melihat pria yang waktu itu ada di bar itu kalah. Saat mau bertarung Matteo bilang ke Alana saya bisa bayar kamu lebih mahal untuk nemenin dia, sayang banget kamu aku bayar untuk dipukulin. Alana pun bilang kalau itu emang kebiasaanmu memukul cewek. Mungkin orang tuamu lupa bagaimana mengajarimu cara memperlakukan cewek, sini aku ajarin. Mendengar itu Matteo sedikit kesal. Bel berbunyi mereka mulai bertarung, pukulan dan tendangan Alana beberapa kali mengenainya, dia juga membantingnya, melihat itu Jagao yang duduk langsung berdiri dan kelihatan marah. Gilang dan Jimin terus memperingatkan Alana, namun Alana terus memukul Matteo yang ada di bawah dan bel berbunyi. Ronde kedua dimulai Alana lagi-lagi mendominasi dan dia mengunci Matteo, namun bel berbunyi dan Gilang langsung membawanya dan memperingatkan ronde ini kita selesaikan dan langsung pulang. Matteo kelihatan marah dan ingin membunuhnya. Gilang bilang jangan gila, ingat dan Jimin juga mengingatkan hanya 3 ronde. Ronde ketiga dimulai, Alana mengalah dan dibanting dan dipukuli, namun dia malah berbalik dan mengunci Matteo sampai akhirnya Sarita tiba-tiba datang ke sana melihatnya. Alana melihat Jagao dan dia melepaskan kuncinya. Matteo terus memukuli Alana hingga terjatuh dan Sarita berteriak memanggil namanya. Alana sudah tidak bangun lagi namun Matteo menendangnya dan mengatakan segitu doang, kamu harus belajar menghormati laki-laki. Lagi-lagi matanya berapi-api dan mendengar bisikan Dewa Api menyuruhnya mengeluarkan amarahnya. Alana langsung bangun dan memukul Matteo hingga melayang, mereka semua yang menonton terkejut. Saat Sarita memanggil Alana dia pun sadar. Alana sendirian di bar merenung sampai malam dan sampai suatu saat Gilang menelponnya. Sarita terluka parah dan dibawa ke rumah sakit. Alana yang datang bertanya ke Gilang ibu kenapa. Gilang mengatakan orangnya Matteo menghancurkan tempat latihan kita, petarung semua diancam kalau masih ikut Sarita akan dihabisin. Jimin juga datang dan bertanya keadaannya dan dia langsung dipeluk mereka. Dengan perasaan marah Alana datang ke klub tempat Matteo, para penjaga yang di luar dengan cepat dihajar Alana. Alana langsung masuk dan tiba-tiba dia dihentikan Kala dan Alana langsung mencekiknya dan Alana bilang ngapain kamu buntutin aku, Kala langsung mengatakan kalau dia tidak ada hubungannya dengan Matteo, dia mengatakan kalau kenal ibunya dan jangan lakukan ini yang akan memperburuk keadaan dan ibunya masih membutuhkannya. Di rumah sakit Alana meminta maaf ke ibunya yang sedang tidak sadarkan diri. Prayogo, ayah Matteo datang ke klub dengan membawa polisi, Jatmiko dan kepala polisi Ratna juga datang. Ternyata Matteo sudah mati dan ayahnya marah-marah dan berteriak apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Dia menginterogasi Giselle salah satu cewek Matteo dan dia bercerita kalau cewek itu datang dan menghajar pengawal Matteo kemudian aku pingsan, saat bangun mereka semua sudah mati. Ayahnya bertanya siapa perempuan ini. Dan dia bilang Alana, cewek yang ngalahin Matteo di pertandingan. Ayahnya langsung memukul Jagao karena sudah tidak bisa menjaganya. Ratna bilang ke Prayogo kalau tidak menemukan bukti CCTV. Sepertinya ada seseorang yang sengaja memutuskan jaringannya. Prayogo langsung bilang akan mengurus masalah ini sendiri dan menyuruhnya jangan ikut campur. Alana membawa bunga di rumah sakit dan tiba-tiba ada ledakan besar dan membuat Alana terkejut dan berteriak memanggil ibunya, Kala menyuruhnya pergi karena bahaya. Kemudian datang segerombolan penjahat dan memukul dan membawa Alana. Kala berusaha menyelamatkannya dan bertarung dengan para penjahat itu tapi dia malah dipukul balik. Melihat Kala dikeroyok mereka, Alana melepaskan tangan yang membawanya. Dia menghentakkan kakinya dan tongkat melayang ke tangannya, penjahat itu maju menyerang Alana dan mereka dengan cepat dihajar, di saat mereka bangun lagi Alana berteriak dan membuat penjahat itu melayang,
Alana tidak tahu apa yang dilakukannya dan Kala membawanya pergi di suatu tempat. Ternyata ibunya sudah diselamatkan dan ada di sana. Alana senang dan mengira tidak akan bertemu lagi. Alana bertanya tempat apa ini, tiba-tiba seorang nenek menjawab ini rumah saya. Nenek itu bernama Eyang Mariani dan juga ibu dari Kala. Alana bertanya siapa kalian sebenarnya dan Eyang Mariani mengatakan ke Alana kalau ada yang ingin disampaikan dan menyuruhnya duduk. Dia bercerita sebelum zaman ada manusia, ada kaum yang lebih adidaya, kaum terbagi dua, kaum yang berbuat baik untuk kehidupan dipimpin Dewi Asih dan kaum yang menghancurkan dan menyengsarakan dipimpin Dewi Api. Mereka bertarung dan akhirnya Dewi Asih mengalahkan Dewi Api, kemudian Dewi Api dikurung di Gunung Merapi tapi Dewi Api bisa terbebas dari kurungannya, jika kelima panglimanya dibangkitkan terlebih dahulu. Yang pertama siluman perempuan penguasa samudera. Yang kedua roh jahat yang masuk ke dalam diri manusia, yang menghancurkan, menyengsarakan yang disebut roh setan. Yang ketiga siluman bocah yang cerdas dan sakti. Yang keempat setengah manusia, setengah siluman yang haus darah. Yang kelima pendekar maha sakti dan kekuatan sihirnya. Jika sampai Dewi Api dibangkitkan kembali maka bukan hanya negeri ini yang hancur tapi juga dunia. Alana lalu bertanya apa hubungannya dengannya. Kala langsung menjawab kalau Dewi Asih berjanji akan menitipkan kekuatannya dari waktu ke waktu. Orang yang dikirim ke Suriname. Eyang Mariani bilang kalau jagat bumi adalah kelompoknya yang menelusuri dan menjaga garis keturunan Dewi Asih, karena kami yakin Dewi Asih akan bangkit kembali melalui garis keturunannya, sampai kami mendapat berita kematian orang tuamu dan bayinya yang hilang, bahkan sebelum lahir Dewi Api sudah mengetahuinya kalau kamu titisan Dewi Asih. Dia mau merebut kamu dan mempengaruhi supaya kamu tidak melanjutkan perjuangan Dewi Asih, kamu adalah titisan Dewi Asih. Sementara di kediamannya, istri Prayogo mengatakan kalau dia ingin perempuan itu mati. Eyang Mariani mengajak Alana ke ruangan tersembunyi dan dia memberikan kostum yang khusus untuk diberikan titisan Dewi Asih selanjutnya yaitu Alana. Dia juga bilang perhiasan itu pusaka yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Eyang Mariani melakukan ritual untuk Alana dengan mempersatukan dengan Dewi Asih untuk menghancurkan angkara murka. Alana kemudian berada di dunia lain dan bertemu Dewi Asih dan memperoleh kekuatannya. Ratu Neng Edi. Di suatu tempat terlihat seorang pria yang bertanya ke Jatmiko tentang kebakaran yang sering terjadi dan kenapa polisi membiarkannya apa tidak ada unsur kesengajaan. Jatmiko hanya melihat kartu ID lalu meninggalkannya dan pria itu bilang Anda polisi, pengayom masyarakat siapa yang Anda lindungi, masyarakat kecil atau pengusaha kaya. Berita tentang kebakaran di pemukiman kumuh itu disiarkan di televisi dan Eyang Mariani berasumsi kebakaran itu adalah ulah sekelompok Prayogo Adinegara yang ingin dijadikan tumbal. Alana bertanya dan Eyang Mariani menjawab tentang 5 panglima ada roh setan yang penuh dendam dan kebencian. Mereka ingin melakukan ritual tumbal 1000 jiwa untuk membangkitkan pasukan 1000 iblis dan kita harus mencegahnya. Roh setan mempunyai kalung pusaka sakti, dan kami tahu Prayogo Adinegara mempunyai kalung pusaka itu. Dia roh setan itu, kekuatannya pada kalung pusakanya, untuk memusnahkan kekuatannya kita harus mencabut kalung itu. Prayogo Adinegara melakukan pertemuan dengan kolega-koleganya dan mengatur rencana kalau dalam beberapa tahun ke depan kota ini akan berubah menjadi modern, bermartabat. Salah satu dari mereka mengatakan apa tidak terlalu ambisius, pemukiman kumuh masih banyak, bahkan pemerintah angkat tangan. Prayogo langsung bilang kalau pemerintah terlalu lemah dan mereka tidak punya rencana dan saya punya, makanan, air, rumah, kita harus bersikap adil dan pemalas adalah sekumpulan kecoa yang harus dibasmi, dan jangan anggap saya kejam. Koleganya bilang setuju, kita ini negara kaya, kalau ada orang miskin berarti dia orang bodoh yang mengotori negeri ini dan mereka bersulang. Jagau dengan anak buahnya ada di gudang dan Alana ada di sana dengan kostum Sri Asih. Ketika Jagau membicarakan Alana dan harus menemukannya malah Alana muncul dari atas.
Alana mengatakan kalau bukan Prayogo yang mengirim kalian ke neraka menyusul Matteo, saya yang akan mengirim kalian duluan, dan mereka langsung menembaki Alana. Alana menjatuhkan dua anak buahnya dan Jagao bilang untuk seorang perempuan lumayan. Dan dengan cepat Alana juga menjatuhkan Jagao. Prayogo memanggil Jatmiko dan menyuruh mengeluarkan seluruh pasukannya dan tangkap perempuan itu dan bawa ke hadapannya, dan Prayogo berjanji kalau bisa menangkapnya maka Jatmiko akan menaikkan derajat hidupnya. Prayogo menyuruh Jagao untuk mencari Giselle karena masih ada yang disembunyikannya. Terlihat Giselle seperti ketakutan sendirian tiba-tiba Leon datang dan bertanya kenapa menghindarinya dan Giselle menyuruhnya pergi dan tiba-tiba ada yang datang. Kala memberikan informasi kalau Rusun Kembangan adalah incaran Prayogo selanjutnya. Alana datang ke sana dan menyamar. Dia ditanya seseorang kalau bukan penghuni sini dan mencari siapa. Saat hampir terdesak tiba-tiba seorang pria yang kemarin bertanya saat kebakaran bilang kalau Alana temannya dan menyuruhnya masuk dan dia diperingatkan kalau jangan sok jadi pahlawan. Dia bertanya ke Alana mau cari siapa di rusun ini siapa tahu bisa bantu dan Alana bilang kalau salah alamat, lalu pria itu memperkenalkan diri dan bernama Tangguh. Rupanya dia teman kecil Alana saat di panti asuhan dulu. Alana melihat foto yang dipajang di dinding dan dia yakin kalau dia Tangguh teman kecilnya dulu. Tangguh menyuruhnya diam di sini dulu sampai mereka pergi. Alana bilang kalau ada yang nindas kamu, lawan. Kamu harus tangguh seperti nama kamu. Mendengar itu Tangguh ingat sesuatu dan memanggil namanya. Alana pun tersenyum dan berpelukan. Akhirnya aku ketemu kamu. Tangguh bertanya jadinya selama kamu masih di Jakarta, pekerjaan kamu masih sama gebukin orang dan Alana menjawab professional fighter dan Tangguh bilang sama aja. Alana balik bertanya selama bertahun-tahun kamu masih saja ditindas orang. Giselle dan Leon ditemukan tewas dan mayatnya ada di pembuangan sampah. Prayogo bertanya ada apa ini sebenarnya. Di kantor polisi Ratna menyerahkan foto ke Jatmiko dan menyuruh mengurusnya. Ternyata foto itu adalah Alana dan Tangguh. Alana, Tangguh dan Kala pergi bersama dan ternyata dia bertemu Jatmiko. Jatmiko memperingatkan kalau mereka diincar Prayogo terutama Tangguh karena dia wartawan yang provokatif dan Alana dia juga dalam bahaya. Alana bilang kalau dituduh membunuh Matteo dan dia berdalih tidak melakukannya. Jatmiko percaya tapi tidak mempunyai bukti dan dia bilang kalau ada di pihak kalian. Dia memberitahu informasi tentang Prayogo yang akan datang ke pesta topeng dan mungkin bisa membantu dan Jatmiko berpesan hati-hati. Alana bertanya kenapa kamu tidak berpihak ke Prayogo dan Jatmiko menjawab tidak semua bisa dibeli dengan uang. Alana dan Kala datang ke pesta topeng dan Prayogo memberi sambutan dan mengenang Matteo dan mendedikasikannya malam itu. Prayogo pergi dan masuk mobil, Alana dan Kala membuntutinya dari belakang. Alana yang sudah ada di tempat Prayogo langsung menyerang pengawalnya. Ada bahaya. Kala juga terpaksa bertarung dengan pengawalnya. Alana dikepung di dua sisi tapi dia mampu melewatinya dan mengajar semua pengawalnya. Tibalah Alana di ruangan Prayogo, namun saat dia membuka pintu Prayogo tidak ada. Kemudian di balik pintu yang lain Prayogo muncul dengan membawa senjata dan menembakinya tapi tidak satu pun mengenainya hingga pelurunya habis dan Alana langsung mencekiknya dan bilang dia tidak akan menyakitinya kalau menyerah dan Alana langsung mengambil kalungnya. Prayogo melawan lagi dan Alana melemparnya ke pintu. Di rusun terjadi kegaduhan dan Tangguh menyuruh pergi dari sana. Kala bertanya apakah sudah mencabut kalungnya namun Alana bilang kalau ada yang aneh dengan semua ini dan mereka langsung pergi ke rusun karena Eyang Mariani memberitahu rusun diserang. Tangguh keluar dari rusun dan saat dia bertemu dengan penjahat tiba-tiba Alana datang dan menyuruh Tangguh mundur. Setelah Alana menghajar mereka dengan cepat polisi datang dan menyuruh Tangguh pergi dari sini. Polisi mengamankan orang-orang yang bersenjata dan semua penghuni rusun itu dievakuasi.
Eyang Mariani memeriksa kalung itu di rumah dan membandingkan dengan yang di buku dan kalung itu berbeda. Eyang Mariani bilang kalau bukan Prayogo roh setannya lalu siapa? Kala bilang berarti teori kita tentang tumbal orang yang mati di pemukiman kumuh salah. Tangguh yang mendengarnya bertanya dan tidak paham. Alana lalu bilang yang penting penghuni rusun berhasil diselamatkan dan bertanya ke Tangguh di mana mereka dibawa dan Tangguh menjawab di penampungan sementara. Eyang Mariani ingat sesuatu kalau tumbal 1000 jiwa harus dilakukan bersama yang artinya harus dikumpulkan di satu tempat dan dibunuh bersamaan. Dalam satu tempat. Alana bertanya di mana penampungan sementara, Tangguh bilang kurang tahu. Semua korban dibawa oleh bis yang sama dan petugas dengan seragam yang sama. Tangguh bertanya ke Jatmiko tentang penampungan tapi Jatmiko bilang bukan bagiannya dan menyuruhnya jangan datang lagi ke sini. Kala disuruh ibunya menelusuri kitab kuno leluhurnya dan seharusnya semua jawaban ada di situ termasuk tempat ritual dilaksanakan. Kala menemukan simbol di buku yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan menunjukkan koordinat bumi yang lokasinya di sebuah pabrik sinar sentosa yang ditutup 2 bulan lalu karena peristiwa mistis, semua karyawan kerasukan. Eyang Mariani menyuruh mereka cepat ke sana sebelum ritual 1000 jiwa dilaksanakan. Ternyata roh setan itu adalah salah satu kolega Prayogo, dia menyebutkan kalau malam ini adalah malam yang penting dalam sejarah manusia. Ganda, temannya bilang kalau roh setan itu penting kenapa tidak kasih saya aja pak, dan dia bilang kalau kamu tidak cukup dipenuhi amarah, tidak seperti dia. Setelah roh setan menyelesaikan ritual 1000 jiwa, maka 1000 pasukan iblis akan bangkit dan sulit dikalahkan dan satu persatu panglima akan dibangkitkan. Semakin dekat dengan kebangkitan junjungan kita, Dewi Api. Alana sudah sampai di pabrik dan dia langsung menghajar para penjaga di luar. Alana masuk pabrik dan menyuruh Kala dan Tangguh mengecek ruangan lain. Di saat Alana melihat ke atas ada banyak yang memakai penutup hitam dan ada satu yang berbeda dengan memakai tudung hitam dan topeng seperti gagak dan dia memberi sembutan ke Alana dengan turun berubah menjadi asap. Alana bertarung dengan anak buahnya dan sebagian sudah dilumpuhkan. Kala dan Tangguh juga bertarung dengan mereka. Alana dicekik pria berjubah hitam itu dan melemparkannya. Alana sampai di suatu tempat dan pria berjubah itu tertawa, dia menyambutnya dan bilang selamat datang Sri Asih. Alana bertanya siapa Anda sebenarnya, saat dia berjalan Alana melihat kalung yang dipakainya dan kalung yang sama persis kalung roh setan. Dia melepaskan jubah dan topengnya dan ternyata dia roh setan itu adalah Jatmiko. Dia bilang kamu pasti tidak menyangka saya orang di balik semua ini, saya sudah biasa diremehkan dan dipandang sebelah mata dan bilang waktunya terbatas dan dia menyerang Alana. Alana kelihatan kerepotan melawan roh setan yang bisa berubah dengan cepat menjadi asap. Sementara itu Kalan dan Tangguh akhirnya menemukan tempat di mana mereka menahan orang-orang, namun mereka ketahuan para penjahat itu dan mereka bertarung. Setelah melumpuhkan mereka semua Kala dan Tangguh mau membebaskan orang-orang yang ditahan tapi tidak menemukan kuncinya, lalu Tangguh menembak salah satu kaki mereka untuk memberikan kuncinya. Saat Kala mencekik salah satu dari mereka dia bilang kalau hanya tuannya saja yang bisa membuka karena sudah dikunci mati semua. Sementara itu Sri Asih masih melawan Jatmiko, dia bilang tidak akan bisa menghalanginya. Alana bilang mari kita akan selesaikan semua ini, namun Jatmiko bilang harus menunggu kekuatan besar yang tidak terkalahkan oleh siapapun dan 10 menit lagi akan bangkit, kemudian tempat gelap dan berwarna merah. 10 menit lagi. Kala dan Tangguh bertanya lagi ada apa ini, kemudian dia menjawab di dalam penjara ada bom yang akan meledak beberapa menit lagi semua akan mati di sini.
Dewi Api muncul kembali dan merayu untuk bergabung dengannya dan menyuruh lupakan mereka. Alana mencoba tenang, dan membagi dirinya menjadi 3 dan bilang marah bukan sifat saya. Dewi Api pun berteriak. Dengan 3 wujudnya dia berhasil memojokkan Jatmiko. Dan salah satu dari Alana pergi ke penjara untuk menyelamatkan orang-orang. Dia mengambil bom di atas dan membawanya terbang ke atas. Bom meledak tepat di hadapan Alana. Kemudian 2 wujud yang bertarung dengan Jatmiko menghilang. Jatmiko berteriak dan pergi berubah jadi asap. Alana terjatuh dari atas. Kala dan Jatmiko mencari Alana dan dari balik kerumunan Alana datang dengan menggandeng tangan Kinar dan bilang ke Kinar kalau tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Semua orang mengucapkan terima kasih dan bertanya namanya dan Alana bilang Sri Asih. Beberapa hari kemudian terlihat Sarita sudah kembali sehat dan Alana menghampirinya. Alana yang sudah tahu kalau Sarita bukan ibu kandungnya bertanya kenapa ibu tidak terus terang saja dan Sarita bilang tidak ada ibu yang menginginkan anak dalam bahaya. Alana bertanya tapi kalau aku bukan Sri Asih, Sarita langsung menyela dan bilang memiliki kamu sebagai anak ibu adalah anugerah yang terindah dalam hidupnya. Eyang Mariani bilang ke Sri Asih kalau ada kekuatan yang sama dengan kamu dan namanya adalah Gundala, dia perlu bantuan kamu. Dan Kala bilang kalau baju Sri Asih belum siap dan Sarita bilang baju Nani Wijaya bisa dipakai. Dan di akhir film Sri Asih menolong Gundala kemudian film pun berakhir.